Hai, kenalin nama gue Vina Dini Renata, you can call me Vina. Jadi mungkin ini sesuatu yang agak beda ya. Gue pengen nyoba sih sebenarnya. Dan sebenarnya gue pengen bikin ini tuh sebuah tulisan di blog sih. Cuman karena gue nggak nemu-nemu gimana alurnya untuk gue ceritakan, dan gue pikir ini bakal terlalu banyak yang dibahas kalau di blog, di tulisan gitu. Jadi maybe we try with a video, gak ada yang salah kan. Jadi sesuai dengan judulnya, tetap gue akan bikin cerita soal survive di Smakbo. Dan kayak gue juga pengen ngasih apa ya, bukan cara sih, kayak mungkin tips juga bisa gitu. Cuman ya pesen aja sih ini mah buat ya adik-adik kelas atau mungkin orang lain di sana juga nggak apa-apa bisa pakai. Jadi pertama kita flashback dulu ke masa gue SMP, dimana SMP itu gue orangnya gak pede. Gue tuh orangnya cuman kenal lingkungan sekitar kelasan gue aja, teman kelas doang gitu. Gue nggak pernah kayak punya teman di luar kelas atau apapun. Nah ketika gue masuk di Smakbo nih, dulu tuh gue udah pernah punya, sebelum MPLS itu kalau nggak salah ada grup angkatan 61 gitu. Tapi gue bener lupa detailnya gimana gue bisa kenal dengan orang-orang yang seperti Asep, waktu itu Gali, Iki, Bagas, Silvi, ada Sasa, ada Salsa. Terus juga itu sih yang gue inget, karena gue cuma inget momen kejadian dimana kita tuh bercanda di grup jodoh-jodohan gitu, dan gak tau kenapa di situ kita jadi kayak makin deket gitu. Nah mulai dari situ kan kayak gue berinteraksi dengan orang yang tidak gue kenal kan, dimana ternyata pas MPLS itu kita juga nggak sekelas gitu. Gue tuh cuma sekelas sama Iki sama PM. Oh ya tadi gue lupa nyebutin PM, gue lupa nyebut apa maksudnya. Ternyata gue tuh cuma sekelas sama Iki, Akmal, PM yang gue kenal dari grup itu yang bercanda-bercanda itu kan. Nah terus ya yang lainnya tuh kita nggak sekelas gitu. Cuman gue juga sebenarnya thanks to mereka bertiga, Iki, Akmal, PM itu, dimana mereka yang kenalin gue ke orang-orang di luar kelas itu, di luar kelas, orang-orang yang bercanda-bercandaan itu di grup angkatan itu, yang tadinya gue gak kenal, masih kita cuma ngobrol sesama sosmed doang. Terus gue diajak kenalan, dan dari situ kita jadi kayak ngelebar, kenalan sama satu sama lain gitu. Dan akhirnya singkat cerita gue punya teman di luar kelas. Itu bener-bener such an experience yang bener-bener bikin gue seneng sih gitu, karena gue bener-bener berubah total dari di SMP ke di Smakbo gitu. Itu yang pertama sih. Dan makin kesana kayak di angkatan, di Smakbo juga kan ada istilah angkatan ya. Jadi kalau ada apa-apa tulisannya bukan per kelas tapi per angkatan. Nah itu tuh ada kepengurusan gitu, ada pemilihan ketua angkatan. Jadi di kita tuh ketuanya per ketua angkatan gitu. Nih kita kan angkatan 61. Nah itu tuh ada pemilihan ketua angkatan, dimana kakak kelas yang ngurusin itu nawarin buat siapa yang mau jadi panitia untuk pemilihan. Dan gak tau kenapa kayak gue tuh maju, gue tuh pengen gitu, karena gue pengen banget sebenarnya ngerasain jadi panitia dari SMP. Cuman karena dulu gue pemalu, gak pede, jadi gue takut untuk mulai gitu. Sampai akhirnya pada pemilihan itu gue jadi panitia. Gue makin kenal orang-orang yang awalnya gue gak kenal gitu, yang karena kan dulu gue kenalannya cuma sama-sama yang kita pernah interaksi di grup aja gitu. Dan setelah jadi panitia kecil ini, pancil pemilihan CO, itu gue semakin kenal dengan orang-orang yang lain. Dan itu bener-bener apa ya, bikin gue semangat sih untuk ke sekolah. Jadi dulu gue takut, pas sebelum masuk Smakbo tuh gue takut, aduh gue di Smakbo gimana ya. Masalahnya orang-orangnya tuh kan, Smakbo itu bukan cuma orang Bogor doang ya, dia tuh luar kota gitu kan. Bahkan di angkatan gue tuh yang paling jauh tuh dari Samarinda. Well, dan sekarang dia jadi teman deket gue, Dinda Frederika. Nah itu tuh gue sebenarnya takut gitu. Cuman karena pas makin kesini gue mencoba untuk kenalan dengan orang baru, mencoba untuk ngobrol, itu gue merasa enjoy dan malah gue semangat ke sekolah. Gue pengen ada acara-acara yang kayak gini lagi. Gue pengen kenalan sama orang lebih banyak lagi. Dan sampai akhirnya setelah panitia kecil itu terpilihlah cewek angkatan. Well,
itu namanya Dava. Dan setelah itu Dava ngadain seleksi untuk pengurus angkatan. Di situ gue langsung wah gue pengen nih jadi pengurus gitu kan, kayak gimana sih rasanya ngurusin satu angkatan, karena kan biasanya kalau dari dulu gue jadi pengurus tuh pengurus kelas doang ya. Nah gue tuh pengen penasaran gimana rasanya ngurusin satu angkatan, dimana angkatan gue tuh adalah angkatan terbanyak sejauh ini, 307 orang, banyak kan. Dan gue ikutlah seleksi itu gitu kan. Gue bener-bener di situ gak tau kenapa gue ngerasa niat banget, itu gue bener-bener niat banget, dan gue bilang gue harus keterima, nggak tau kenapa gue pengen banget gitu, karena gue pengen apa ya, gue pengen mencoba menjadi seseorang yang berpengaruh di angkatan gitu. Atau mungkin juga to be honest, gue pengen dilihat orang, karena pas SMP tuh gue bener-bener kayak cuman apa sih gitu, mungkin dari ke apa ya, bukan trauma, apa ya, rasa nggak enak itu jadi bikin gue tuh pengen dilihat orang, gue tuh pengen istilahnya bisa dibilang dikenal orang, tapi dengan cara yang lebih baik gitu. Iya, gitulah, bukan dikenal orang cuman kayak gue apa gitu ya, tapi kan gue juga dikenal orang dengan kayak oh gue bisa menjadi pengurus yang baik, gue bisa mengayomi mereka dan segala-galanya gitu. Singkat cerita, udah tuh gue ngikutin seleksi panjang lebar segala macam, prosesnya juga lumayan. Alhamdulillah akhirnya gue keterima, dan gue di situ jadi bendahara angkatan. Dan emang gue mengajukan jadi bendahara angkatan karena itulah skill gue gitu, karena gue dari SD itu udah jadi bendahara, dan sampai di Smakbo pun gue di kelas jadi bendahara. Cuman gue karena gue mengajukan diri ke bendahara angkatan, jadi bendahara kelas gue dari bendahara kelas naik jadi bendahara angkatan, otomatis digantilah bendahara kelas itu oleh temen gue Safoa. Nah dari situ pengurus angkatan itu gue makin kenal lagi sama orang-orang baru gitu, karena nggak cuman si orang-orang yang panitia kecil kemarin yang ikutan lagi, tapi orang di luar Pancil, singkatannya Pancil, orang di luar Pancil itu juga mereka ikutan seleksi. Dan kayak kita bener-bener apa ya, bikin suatu kelompok yang menurut gue itu gue punya komunitas baru, gue bisa belajar baru dari mereka, dan gue seneng banget gue punya lingkup baru dimana lingkaran pertemanan gue tuh makin gede gitu. Dan itu bener-bener rasanya seneng aja, dan gue tuh makin semangat aja gitu sekolah. Jadi jujur motivasi gue ke sekolah itu adalah untuk ketemu teman-teman, untuk ngomongin hal-hal di luar pelajaran. Gue lebih seneng aja gitu, dan itu bikin gue enjoy sih. Terus singkat cerita, kelas 10 semester 2 itu ada seleksi kepanitiaan yang lebih formal, yang lebih apa ya, emang resmi gitu, diakuin sekolah. Itu ada kepanitiaan SOC atau Smakbo Open Championship. Jelas lah gue kayak gue harus ikut nih gitu, apalagi ini kan berhubungan dengan panitia memang acara dari sekolah kan, otomatis ini bisa jadi sebagai ajang prestasi gue juga gitu, modal prestasi gue. Akhirnya gue coba untuk ikutan. Waktu itu gue bingung sebenarnya, aduh gue di mana ya, karena kalau misalnya masa gue ngajuin dari bendahara, karena bendahara itu kan kalau di OSIS itu kita PP ya, kalau di Smakbo itu PP Persatuan Pelajar. Kepanitiaan bendahara itu hanya boleh sama pengurus OSISnya, sementara kan gue baru kelas 10 ya, belum pengurus OSIS. Jadi akhirnya gue coba ikutan. Gue bingung kan, ada waktu itu ada humas, ada tim pembuat soal. Kalau humas gue bener-bener gak ada pengalaman sama sekali. Gue mikir gini, kalau humas itu kan ngobrol sama orang, sementara gue kalau ngobrol untuk relasi minta kerja sama kayaknya nggak bisa deh. Kalau cuman ngobrol ngajak kenalan bercanda gitu mah gue bisa, cuman kalau untuk kayak gitu gue nggak bisa. Terus yang kedua apa sih itu namanya, publikasi dekorasi dan dokumentasi. Itu gue sama sekali, apalagi cuy, gila, gue ngedesain atau fotografi aja gue nggak bisa. Terus apa lagi ya, ada TPS, tim pembuat soal. Anjir lah, TPS itu minimal harus ranking, dan gue tuh gue ranking sih tapi ya tetap aja gue nggak pede aja gitu, gue tuh nggak terpinter di antara, karena banyak yang lebih pinter gitu. Ada lagi satu lagi Patrick P3K, itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan gitu kan.
Lah gue kagak ngerti obat-obatan, anjir gue ngobatin orang tuh susah, diri sendiri aja kadang gue masih suka nanya gitu kan. Akhirnya ya udah gue pilih bidang yang sekiranya kayak gue bisa lah belajar gitu, itu adalah kelog, keamanan logistik. Karena gue mikir kelog ya udahlah, kelog tuh cuman ngeberesin meja, kursi gitu-gitu doang. Dan apa, jadi makanya gue pilih kelog aja gitu. Faktanya gak kayak gitu ya, itu cuman pemikiran gue di awal doang, karena kan gue belum tahu nih kelog tuh kayak ngapain. Taunya aslinya mah ya tetep aja ada mikirnya juga coy, apalagi kalau lu bikin apa tuh namanya rute tour, karena kan di kelog juga tour, kita tuh kalau di SOC ngadain tour gitu. Jadi adik-adik peserta nih SMP nih diajak tur keliling Semakbo, di mana ntar masuk lab segala macam. Itu juga kan dibagi beberapa kelompok, dan lu tuh harus bikin rute yang jangan sampai nabrak gitu. Itu kan mikir juga gitu. Jadi ya itu cuma pemikiran gue doang. Jadi maaf untuk para kelok yang lain gitu atau CO-nya, itu cuma pemikiran gue di awal doang kok. Oke, akhirnya gue pilih lah kelog ya kan, keamanan logistik ini. Gue lupa seleksinya tuh kalau nggak salah emang cuma sekali sih, cuman waktu itu kayak serentak gitu pulang sekolah, dimana semua kelas 10 dibarengin gitu, mau bidang apapun, dan kita tuh dipanggil satu-satu di hadapan pengurus PP itu, dimana pengurus PP itu kan kakak kelas nih, kakak kelas di satu angkatan di atas kita. Dan itu tuh ditonton sama semua pengurusnya tuh kurang lebih 28 orang. Mereka tuh langsung kayak orang tuh diliatin satu gitu, dan gila itu deg-degannya parah cuy. Maksudnya kayak ya lu bayangin orang yang gak pede kayak gue gitu kan di depan banyak orang, apalagi di kakak kelas gitu, beda, sensasinya pasti beda lah gitu kan. Cuman ya udahlah, gue let it go aja gitu, gue coba lanjutkan. Terus abis itu apa ya, udah tes biasa ditanya-tanya, ya gue coba jawab aja sebisa gue gitu, kayak ya jawaban yang bagus sih, tapi walaupun sedikit ada ngarang mungkin ya. Terus ya udah akhirnya udah lewat. Terus pengumuman tuh kalau nggak salah jarak seminggu apa 2 minggu, gue lupa, diumuminnya tuh di official account Semakbo, PP Semakbo gitu, apa IG ya, gue lupa sih, udah agak lama, ini 2016 dan sekarang 2020, gila gue tua banget. Terus diumumin lah kan semua panitia gitu, dan tentunya gue keterima dong. Gila, kata gue, gue sebenarnya kaget juga, ada senengnya juga sih, seneng lah karena target gue tercapai kan. Cuman kok gue bisa keterima sih, aduh gue jawab apa ya, kok bisa keterima. Karena di kepanitiaan itu kuota untuk kelas 10 tuh dikit, karena kan lebih banyak untuk kelas 11 ya. Dan gue tuh kayak bener-bener cewek di kelas 10 tuh cuma bertiga gitu, ada sama Ratih, sama Dona, dan gue kan kayak bener-bener anjir limited banget kan. Ya udahlah, bersyukur gue kan. Udah deh, akhirnya dari situ makin kayak ikutan rapat, terus juga belajar hal-hal baru juga. Dan yang paling gue concern adalah gue mendapat kenalan baru lagi, dan ini kakak kelas dimana lingkungannya lebih gede dan lebih banyak sharing. Kayak mereka tuh kan pengalamannya lebih jauh daripada kita dong, yang jelas. Jadi kita banyak ngobrol sih tentang kayak di Semakbo tuh gimana, ntar lu ketemu guru ini itu. Dan itu gue memikirnya sebagai itu privilege untuk gue. Kayak lu orang-orang lain yang gak kepanitiaan gak mungkin bisa kenal dari kakak kelas, lu gak akan dapet wejangan gitu, kayak lu kalau ngadepin guru nih harus gini gitu. Itu sebenarnya cukup ilmu juga gitu, dan gak semua orang gitu bisa mendapatkan hal seperti itu. Gue mikirnya ke arah situ. Dari situ jadilah gue kecanduan untuk ikutan kepanitiaan gitu. Gue ikut setelah yang SOC itu, dan itu benar-benar pengalaman pertama gue jadi panitia acara. Dan gue bersyukur banget, goals gue dari SMP akhirnya kejadian. Itu gue senang banget, parah. Dari situ sih gue langsung kayak, dan setelah acara beres pun ya kita nggak cuman kayak udah gitu nggak kenal lagi. Ada beberapa orang yang sampai sekarang gue deket gitu, malah jadi kayak teman cerita, teman main, yang kakak kelas loh ya. Itu bener-bener apa ya, perlu sih gini. Jadi di Semakbo itu ikatan alumninya tuh kuat banget,
ikatan antara, maksudnya tips dari gue tuh, bukan tips ya, emang kalau menurut gue, lu tuh di Wismaku tuh harus kenal sama kakak kelas. Minimal lu punya kenalan kakak kelas lah, karena itu berguna banget mau di tentang dunia kerja, dunia kuliah. Karena apa ya, mereka tuh bisa ngebantu secara langsung dan tidak langsung gitu. Kayak contohnya gue tuh mengalami pergolakan batin, asik. Jadi gue galau banget tuh setelah lulus tuh. Sebenarnya gue orang yang nggak tentu arahnya, gue bener-bener salah jalan sih waktu gue lulus. Nanti gue mungkin cerita nanti lagi ya. Itu gue larinya ke siapa? Karena kalau ke orang tua gue udah kayak gak nemu titik terang gitu cerita. Akhirnya gue nanya ke siapa? Ke kelas yang bedanya umurnya 2 tahun dari gue. Itu ke Adit, yang akhirnya bisa membuat gue sekarang kerja di Cikarang gitu. Tadinya gue bener-bener gak mau kerja di luar kota, gue pengen banget cari di Bogor gitu. Itu salah satu manfaatnya yang kerasa sampai sekarang gitu. Kita balik lagi ke topik kepanitiaan gitu. Jadi setelah itu gue ikut lagi kepanitiaan MPLS tuh gue, dan di situ gue bukan ditarik sih, gue didorong untuk ikut humas. Nggak tahu kenapa, sama Dava kalau nggak salah ya, didorong untuk ikut humas karena Dava juga ikut humas. Jadi ya udahlah, kecebur di humas gitu. Tapi nggak apa-apa, pengalaman baru lagi. Dan sampai akhirnya, sebelum itu juga ada, sebelum MPLS gue ikut kepanitiaan Lustrum. Lustrum itu adalah acara tahunan reuni Smakbo 5 tahun sekali, dimana diundang dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir. Lu bayangin itu acara kan megah banget ya, parah sih gitu. Dan gue seneng banget karena di awal gue kelas 10 gue bisa merasakan acara itu secara langsung, jadi panitia, tahu gimananya. Sebenarnya bukan panitia yang ini banget, tapi sebagai panitia siswa sih, panitia siswa yang kita turun di lapangan. Dan gue waktu itu ikut di pramusaji, di bagian pramusaji. Dan yang lebih senangnya lagi, gue makin kenal sama kakak kelas, dimana di Lustrum ini, kalau di kepanitiaan kemarin PP kan acara sekolah itu dia sama kelas, sama angkatan di atas 1 tahun di atas gue ya gitu. Gue tuh kenalnya sekitar itu doang gitu. Nah kalau di Lustrum ini panitianya ada di yang kelas 3 juga, yang kelas 3, yang kelas 4, kelas 3 deh, kelas 3 kayaknya. Dan itu bener-bener gue makin punya kenalan kakak kelas. Itu juga gue jadi punya abang-abang, maksudnya ya kakak, gue punya kakak, tapi bukan kakak adik yang punya bucin ya, bukan. Gue bener-bener punya abang. Gue kenalan sama orang-orang yang bisa bener-bener jadi sosok abang di Smakbo gitu. Itu dari Lustrum, dan sampai sekarang alhamdulillah masih deket gitu, masih. Dan ya, dan itu seneng banget, gila. Kayak apa ya udah, karena dari situ gue lebih gampang untuk kenalan dengan orang baru, kayak lebih senang untuk menjalin hubungan baru gitu, karena ya it's fun. Dan itu makin bikin gue enjoy banget sekolah di Smakbo, bikin gue kayak gak salah nih gue sekolah di Smakbo gitu, karena Smakbo bikin gue berani speak up, gue berani muncul. Yang tadinya gue di sekolah tuh di SMP bener cuman ya udah gue jadi anak kelas aja gitu, gak usah berani ngapa-ngapain. Sampai mungkin di finalnya gue akhirnya jadi pengurus persatuan pelajar. Itu gue juga ikutan, dan ya udah deh, karena kalau udah pengurus persatuan pelajar otomatis lo akan mengikuti semua rangkaian kepanitiaan pada saat masa lo menjabat gitu. Tapi mungkin nggak semua harus ujung-ujungnya jadi pengurus PP ya, cuman ya mungkin minimal kalian ikutlah 1-2 kepanitiaan mah gitu, kepanitiaan di Smakbo. Banyak-banyakin ikut kepanitiaan organisasi, karena itu berguna banget sih. Selain lu nambah ilmu keorganisasian juga, tapi lu bisa nambah temen yang bukan disangka-sangka ya, teman baru dari berbagai kalangan. Dan itu berguna banget, karena pasti deh nanti dibutuhin ya untuk adik-adik kelas aku.
ntar yang baru mau masuk Smakbo pokoknya harus jadi aktif di Smakbo itu, nggak boleh cuman kayak udah gue belajar pulang gitu, jangan. Benar-benar harus nikmatin, harus benar-benar ngerasa sibuk, bukan ngerasa sibuk, ngerasa capek, ngerasa sibuk, karena itu organisasi apapun ya. Gue nggak cuman konsen di PP doang, lu dari eskul sendiri pun misalnya kayak Rohis atau dari Pramuka atau dari PMR atau mungkin apa gitu, itu juga lo harus ikutan gitu, karena itu pengalaman organisasi itu penting sekarang, apalagi untuk nanti kalian yang target itu habis lulus tuh kerja, itu berguna banget, bisa kalian tulis di CV, itu berguna banget, percaya deh. Well, kurang lebih sih kayak gitu. Maaf ya kalau gue kecepetan atau apa, karena ya emang gue tipe ceritanya kayak gini. Kayaknya segitu dulu deh untuk hari ini. Untuk cerita kali ini, jadi intinya itu sih tips survive ala gue. Dan ya ujung-ujungnya ntar gak kerasa kok lulus, baru masuk tiba-tiba gue udah lulus lagi gitu. Jadi kayak pokoknya bener-bener tips dari gue, banyakin aktivitas, jangan pasif, aktifin diri lo di Smakbo gitu, karena itu penting, itu berguna, dan lo bisa mendapatkan hal-hal lain yang di samping kayak gue pengen nambah pengalaman nih, lo bisa dapet hal yang lain, kayak dapet kenalan baru, dapet kenalan kakak kelas baru, atau mungkin dapet kegiatan baru. Ya pokoknya intinya itulah. Oke, kalau gitu see you on my next post. Semoga bisa bermanfaat juga, dan thank you juga udah mau nonton dan dengerin cerita gue yang bener-bener randomly banget ya. Sekian, terima kasih, goodbye. Sebenernya ya gitu. Oh my god, hujan, gue ngangkatin pakaian dulu.